Pria ini baru saja kembali dari dunia kiamat dengan membawa satu ransel penuh emas batangan. Wang Bin melihat pacarnya sendiri sedang dipeluk orang lain. Dan si kaya ini berjalan ke arahnya dan memprovokasinya. Pacarmu lumayan juga, empuk. Wang Bin yang marah langsung menendangnya. Hampir saja ginjal si kaya itu pecah. Tapi siapa sangka, pacarnya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, malah menamparnya dengan keras, lalu berbalik dan memperhatikan si kaya dengan penuh perhatian. Saat itu, Wang Bin tiba-tiba merasa dirinya seperti badut. 10 tahun hubungan ternyata tidak sebanding dengan uang si kaya. Namun, sang pacar tidak akan pernah menyangka bahwa Wang Bin sekarang telah menjadi orang terkaya di dunia yang tak terjangkau olehnya. Ternyata beberapa hari yang lalu, Wang Bin, untuk mendapatkan uang membelikan hadiah ulang tahun untuk pacarnya, menjadi joki game kiamat. Tak disangka, saat tamat, ia diundang oleh sistem untuk memasuki dunia kiamat. Sistem memberitahunya bahwa ia dapat membawa barang apapun, dan bebas keluar masuk ke dua dunia. Dan selama ia bertahan hidup di dunia kiamat selama 7 hari, ia dapat kembali ke dunia nyata. Tapi perlu diperhatikan, mati di dunia kiamat berarti benar-benar mati. Meskipun berisiko tinggi, jika ia bisa membawa kembali barang-barang berharga, bukankah ia akan mencapai puncak kehidupan? Demi membuat kekasihnya tersenyum, Wang Bin memutuskan untuk berjudi. Sistem hanya memberinya waktu 2,5 jam untuk mempersiapkan perbekalan. Tapi di saat-saat kritis, dompetnya kosong. Mau tak mau, ia harus meminta bantuan teman sekamarnya. Tanpa banyak bicara, kedua sahabat itu mengeluarkan semua uang mereka. Benar saja, di saat seperti ini, sahabat sejati sangat bisa diandalkan. Mereka berdua mendorongnya keluar dari asrama. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Setelah menyiapkan semua perbekalan, Wang Bin menelepon pacarnya untuk memberitahu bahwa ia agak sibuk beberapa hari ini dan tidak punya waktu untuk menemaninya. Tapi pacarnya di seberang telepon sudah naik mobil mewah si kaya. Tanpa gangguan dari Wang Bin, lebih mudah bagi mereka untuk bermain permainan berdua. Saat itu, Wang Bin yang tidak tahu bahwa ia telah dikhianati, tiba di dunia kiamat. Melihat zombie yang berkerumun di luar, ia langsung ketakutan. Untungnya, ia sudah siap, dan tidak perlu khawatir tentang makanan dan air. Sesuai dengan strategi dalam game, ia menggunakan batu untuk menyelidiki jalan, dan berhasil mengalihkan perhatian para zombie. Lalu ia mengambil sekop dan mulai menjelajahi peta. Namun, saat itu, di atap gedung yang tak jauh darinya, seseorang sedang mengawasinya dengan cermat. Setelah berjalan 2 langkah, Wang Bin menyadari bahwa seseorang sedang mengikutinya. Ia menoleh dengan waspada, dan menemukan sesosok bayangan di sudut dinding. Ia langsung tegang dan berkeringat dingin. Perlu diketahui bahwa di dunia kiamat, manusia lebih menakutkan daripada zombie. Memikirkan hal ini, ia langsung berlari. Baru saja berbelok ke gedung di sebelahnya, seorang gadis jatuh dari langit. Serahkan semua makanan yang kamu punya, atau aku akan mengebirimu. Wang Bin menyadari bahwa lawannya hanyalah seorang gadis, dan langsung mengambil sekop untuk melawan. Tak disangka, gadis itu memiliki kemampuan melihat tembus pandang, dan langsung melihat kelemahannya. Dengan 3 tendangan per detik, ia membuat Wang Bin meragukan hidupnya. Lalu menempelkan belati di lehernya. Bergerak sedikit saja, arterimu kupotong. Tenang, kornet dan makanan kering di tasku, semua untukmu. Mendengar itu, gadis itu meneteskan air mata tanpa bisa ditahan. Saat ia tertegun, Wang Bin mengeluarkan alat setrum dari sakunya, langsung membuat gadis itu merasakan sensasi menyengat. Melihatnya gemetar, Wang Bin tidak memanfaatkan situasi. Malah, ia meninggalkan kornet dan air untuknya, lalu pergi dengan santai. Gadis itu menatap kornet di tangannya. Pria ini keren banget. Namun, baru saja meninggalkan gedung, Wang Bin bertemu sekelompok perampok. 3 pria kekar itu langsung menyerangnya tanpa basa-basi. Setelah melukai salah satu dari mereka, Wang Bin langsung kabur. Lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Kiamat ini benar-benar menegangkan. Saat berlari, ia terjebak di jalan buntu. Serius, Tuhan, jangan begini. Ketiga pria kekar itu mengejarnya dengan niat buruk. Berani melukai orang-orang geng kepala harimau? Hari ini, ginjalmu akan jadi teman minum kami. Wang Bin merasa tidak enak. Musuhnya terlalu banyak. Mustahil untuk menerobos. Tiba-tiba, gadis tadi diam-diam telah mengendap di belakang geng kepala harimau. Pertama, ia memukul pingsan salah satu dari mereka dengan batu bata. Lalu, ia melancarkan tendangan kungfu ke kepala si botak. Kemudian, mengincar titik lemah lawannya. Ia menghabisinya dengan cepat. Pria bermata satu yang tersisa ketakutan dan langsung kabur. Wang Bin takut ia akan kembali membawa bala bantuan. Jadi ia ingin mengejar dan menghabisinya. Namun, gadis itu menarik kerahnya dan menahannya. Gerombolan mayat hidup akan segera tiba. Sekarang, kabur adalah hal terpenting. Benar saja, setengah menit kemudian, segerombolan zombie berkumpul di lantai bawah. Wang Bin merasa lega, hampir saja jadi santapan zombie. Sebagai ucapan terima kasih, ia mengeluarkan semua makanannya dan membaginya dengan gadis itu. Gadis itu menangis terharu. Kau orang kaya yang baik hati. Dari mana kau dapat barang-barang mewah ini? Wang Bin mengangkat bahu. Jangan tanya dari mana aku mendapatkannya. Beri aku tumpangan selama 7 hari. Dan lain kali kita bertemu, aku akan bawakan lebih banyak makanan.
Sebagai tanda ketulusan, ia menyerahkan alat setrumnya. Sekarang kita bisa berdamai, kan? Setelah bertukar nama, mereka kembali ke kamar masing-masing. Wang Bin pertama-tama memeriksa dengan teliti apakah pintu dan jendela tertutup rapat. Lalu mulai mencari-cari di kamar. Ia segera menemukan banyak perhiasan di laci. Kalau aku bawa ini pulang, aku akan kaya raya. Lebih baik aku tanya Xiao Yu dulu. Lagi pula ini wilayahnya. Wang Bin dengan bersemangat membuka pintu kamar Xiao Yu. Tanpa diduga, ia melihat pemandangan yang tidak disukai semua orang. Wajah Xiao Yu terlihat sangat tidak senang. Ia mengira Wang Bin berubah pikiran dan ingin mengambil kembali makanannya. Setelah tahu Wang Bin hanya ingin mengambil perhiasan, ia langsung kehilangan minat. Masih ada brankas di sini. Mau lihat nggak? Setelah brankas dibuka, Wang Bin tercengang. Isinya penuh dengan permata dan batangan emas. Ini auto kaya mendadak. Setelah semuanya dikemas dan dibawa pergi, Wang Bin memberitahu Xiao Yu, selama aku bisa mendapatkan harta seperti ini, aku akan membawakanmu lebih banyak makanan enak. Mata Xiao Yu langsung berbinar. Janji ya, jangan ingkar. Saat mereka berdua sedang membicarakan rencana untuk kaya raya, tiba-tiba terdengar jeritan dari lantai bawah. Xiao Yu mengintip melalui celah. Wajahnya langsung menjadi serius. Sekelompok manusia bersenjata sedang melewati jebakan yang dia pasang. Yang memimpin mereka adalah si mata satu yang melarikan diri tadi. Ini tidak aman. Kita harus segera pergi dari sini. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah villa baru. Melihat zombie berkeliaran di bawah, Wang Bin ingin menangis. Dengan suara bising di bawah sana, bagaimana aku bisa tidur? Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan bermain game untuk menghabiskan waktu. Xiao Yu tertegun melihatnya. Ponselmu masih ada baterainya? Bolehkah aku pinjam untuk mendengarkan musik? Dengan headphone di telinganya, Xiao Yu kehilangan ekspresi garangnya, dan terlihat seperti anak kecil yang patuh. Mereka berdua duduk berdampingan, menikmati ketenangan sesaat di tengah kiamat. Saat lagu mulai dimainkan, ia seolah-olah melihat kembali kenangan bersama orang tuanya. Hari-hari bahagia itu telah berlalu. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Merasakan tatapan iba Wang Bin, ia segera melepas headphone dan mengembalikannya. Ponselnya boros baterai. Lebih baik hemat saja. Wang Bin menunduk, tampak berpikir. Kita dengarkan lagu ini bersama-sama, yuk. Secerca kegembiraan melintas di mata Xiao Yu. Senyum cerahnya seperti bintang yang menerangi malam yang gelap. Tak lama kemudian, mereka berdua tertidur saling bersandar. Keesokan paginya, Xiao Yu mengeluarkan peta dan menganalisis situasi. Ada 4 kelompok di daerah ini. Geng macan yang mereka hadapi kemarin hanya berada di posisi kedua. Yang terkuat adalah geng pasir liar. Mereka punya lebih dari 100 preman bersenjata lengkap. Wang Bin tidak peduli bagaimana mereka memperebutkan wilayah. Ia hanya ingin menjarah brankas kota. Xiao Yu menyarankannya untuk melupakan ide itu. Karena gedung bank terbesar di kota ini telah diduduki oleh geng pasir liar. Wang Bin menghela napas pasrah. Sepertinya aku tidak bisa menemukan lebih banyak batangan emas dalam waktu dekat. Karena geng macan masih mencari mereka. Mereka berdua bersembunyi di villa selama beberapa hari. Tak terasa, tiba saatnya Wang Bin kembali ke dunia nyata. Wang Bin meninggalkan semua makanan untuk Xiao Yu dan memintanya untuk bersembunyi selama 7 hari ini. Ia berjanji akan kembali menemuinya setelah urusannya selesai. Xiao Yu merasa sedih. Kehadiran Wang Bin telah memberinya kehangatan yang telah lama hilang. Ia mengumpulkan keberanian dan memeluk Wang Bin erat-erat. Apa kau meninggalkanku? Wang Bin juga merasa sangat berat hati. Namun, ia tidak bisa melanggar aturan yang ditetapkan sistem. Ia hanya bisa menenangkan Xiao Yu dan memintanya untuk tidak takut. Lain kali kita bertemu, aku akan membawakanmu lebih banyak barang. Xiao Yu menunggu di pintu, menunggu perpisahan terakhir. Saat hitungan mundur berakhir, Wang Bin langsung menghilang di tempat. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Sementara itu, di dunia nyata, sepasang kekasih sedang bermesraan di hutan kecil. Wang Bin tiba-tiba muncul dari semak-semak. Hahaha, akhirnya aku kembali. Dia memandang kota yang terang benderang. Dibandingkan dengan dunia pasca apokaliptik, tempat ini seperti surga. Wang Bin segera menelepon pacarnya. Dia tidak sabar untuk bertemu orang yang paling dicintainya. Tapi wanita jahat itu sedang menemani seorang pria kaya melihat rumah di kantor penjualan. Awalnya dia tidak ingin meladeni Wang Bin yang miskin. Tapi Tuan Li iseng. Dia berbisik, putuskan hubunganmu dengan Wang Bin, dan aku akan membayar uang muka rumah baru untukmu. Setelah mendengar itu, wanita jahat itu langsung memberitahu alamatnya dan meminta Wang Bin untuk segera datang. Wang Bin langsung bersikap seperti anjing penurut. Dia berencana untuk menjual perhiasannya untuk membelikan pacarnya sebuah villa besar. Tak lama kemudian, dia tiba di toko perhiasan dan ingin bertemu dengan manajernya. Pramusaji melihat penampilannya yang lusuh dan menyuruhnya pergi. Wang Bin langsung mengeluarkan sebuah batu permata. Bisakah kau mengambil keputusan untuk menjual barang ini? Pramusaji mengambil batu permata itu dengan tatapan meremehkan. Kau mencoba menipuku dengan barang palsu? Mau kulaporkan ke polisi? Kalau kau tidak pergi, aku akan memanggil satpam. Keributan itu langsung menarik perhatian manajer. Dia menghampiri Wang Bin dengan ramah dan ingin melihat kualitas batu permata itu. Setelah melihatnya dengan jelas, dia langsung berseru kaget. Dia dengan hormat mengundang Wang Bin ke ruang VIP. Setelah memeriksanya dengan seksama, dia berkata, "Tuan, apakah Anda yakin ingin menjual batu permata ini?"
Wang Bin berpura-pura tenang, dan memintanya untuk mengajukan harga. Jika harganya memuaskan, dia akan langsung menandatangani kontrak. Manajer itu terkejut dengan sikapnya. Dia buru-buru menyeka keringat di dahinya. Dia mengatakan bisa membelinya seharga 8 juta. Wang Bin berpura-pura mengerutkan kening. Padahal dalam hati dia sangat gembira. 8 juta, kau pikir aku pengemis? Manajer buru-buru menaikkan harga. Dia mau membeli sebanyak mungkin batu permata seperti itu. Melihat ketulusannya, Wang Bin menjual semua batu permata yang tersisa kepadanya. Melihat deretan angka 0 di ponselnya, Wang Bin dengan gembira naik taksi menuju kantor penjualan. Tapi saat dia masuk, dia melihat pacarnya bersandar di pelukan pria lain. Dia tertegun, pacarnya menamparnya, menyadarkannya sepenuhnya. Hubungan 10 tahun kalah dengan sebuah rumah. Pramusaji memanggil satpam untuk mengusir si miskin yang membuat keributan itu. Wajah Wang Bin menjadi dingin. Beginikah caramu memperlakukan tamu? Wanita itu mengejek. Rumah termurah di sini berharga 5 juta. Orang miskin sepertimu jangan coba-coba. Wang Bin tertawa mendengarnya. 5 juta apaan? Setidaknya rumah mewah 20 juta baru cocok untukku. Saat mereka bersih tegang, Li, si anak orang kaya, sudah sadar kembali. Dia langsung ingin membalas dendam. Wang Bin langsung mengeluarkan sebuah batu bata emas dan mengempaskannya ke mulut Li, membuat 2 giginya copot. Berisik sekali. Lalu dia menunjukkan saldo rekening banknya. Cukupkah uang ini untuk membeli properti kalian? Melihat itu, manajer langsung berubah sikap. Kalian bertiga, segera merangkak berkeliling aula ini 3 kali. Kalau tidak, angkat kaki dari sini. Kemudian, ia mengejar Wang Bin dengan penuh hormat. Apakah Anda puas dengan hasilnya, Tuan? Begitulah Wang Bin akhirnya tinggal di sebuah villa seharga 30 juta. Dia berbohong dan mengatakan bahwa dia memenangkan lotre. Dia memberi masing-masing dari 2 sahabatnya 1 juta. Sisa uangnya dia bawa pulang untuk diberikan kepada orang tuanya. Malam harinya, dia pergi ke rumah pamannya sambil membawa sebotol Moutai. Waktunya untuk kembali ke dunia pasca apokaliptik hampir tiba. Dia beralasan ingin berburu. Dia ingin membawa senapan angin untuk perlindungan. Pamannya khawatir dia akan berada dalam bahaya di alam liar. Dia juga memberinya sebotol obat bius untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, hari untuk kembali pun tiba. Kali ini, dia lebih siap. Saat hitungan mundur berakhir, sistem secara otomatis memulai teleportasi. Dia kembali ke ruangan yang familiar. Dia bertekad untuk melakukan sesuatu yang besar. Xiao Yu, aku kembali. Mata gadis itu berkaca-kaca. Dia memeluknya dengan penuh haru dan menangis terseduh-seduh. Syukurlah, Kap Wang, aku hampir tidak bisa bertemu denganmu lagi. Ternyata, tak lama setelah Wang Bin kembali ke dunia nyata, geng macan telah mengirim banyak anak buah untuk mencari mereka berdua. Xiao Yu terjebak dalam penyergapan. Dia berhasil melarikan diri meski terluka. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Wang Bin memeluk dan menghiburnya. Berani menyentuh orangku, kalian mati. Dia langsung memutuskan untuk menghancurkan geng macan demi Xiao Yu. Karena di dunia kiamat sumber daya sangat kurang. Pertarungan di antara 4 geng besar masih mengandalkan senjata dingin. Namun, senapan angin yang disiapkan Wang Bin cukup untuk membuat mereka mendominasi dunia kiamat. Tapi Xiao Yu tetap merasa khawatir. Karena bagaimanapun lawan mereka sangat banyak. Sedangkan mereka hanya berdua. Namun Wang Bin sama sekali tidak panik. Kali ini, dia juga membawa sejumlah dinamit. Saat ini, dari 4 geng besar, hanya geng beruang yang memiliki bahan peledak. Selama kita meledakkan gudang geng macan, pasti mereka akan saling menyerang. Saat itu, kita bisa memanfaatkan situasi. Setelah rencana serangan ditentukan, pada malam hari, mereka berdua diam-diam menyelinap ke markas geng macan. Menghindari penjaga yang tertidur, mereka langsung menuju gudang. Benar saja, mereka menemukan banyak sekali persediaan di sana. Baru saja mereka hendak meletakkan dinamit dan pergi. Xiao Yu malah enggan melepaskan beras yang dia peluk. Wang Bin dengan susah payah membujuknya. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar alarm dari lantai bawah. Ternyata para zombie menemukan pintu kecil yang mereka buka. Zombie-zombie itu menyerbu wilayah geng macan. Pemimpin geng macan sangat marah kepada anak buahnya. Pintu saja tidak bisa dijaga. Buat apa kalian? Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa firasat buruk. Dia segera membawa orang ke gudang untuk memeriksa. Bahan peledak yang akan meledak terlihat jelas. Dengan suara ledakan yang menggelegar, persediaan yang susah payah dikumpulkan geng macan hangus terbakar. Bos macan menggertakkan giginya karena marah. Ia bersumpah untuk memusuhi geng beruang selamanya. Sementara itu, Wang Bin menyaksikan semuanya dari saluran ventilasi. Melihat rencananya berhasil, ia hendak pergi. Namun, saat ia melompat turun, Xiao Yu menyadari ada yang tidak beres. Detik berikutnya, segerombolan zombie tiba-tiba menyerbu masuk dari pintu. Tenaga tembak mereka berdua tidak cukup untuk menahannya. Xiao Yu memutuskan untuk mengalihkan perhatian zombie sendirian. Namun, di tikungan, ia bertemu dengan anak buah geng macan. Anak buah itu langsung mengenalinya. Saat hendak berteriak, Xiao Yu menembaknya. Namun, karena ragu sesaat, zombie sudah menerjangnya. Wang Bin pun tidak lagi bersembunyi. Ia menebas zombie itu dengan pedangnya, langsung memenggal leher zombie tersebut. Meskipun sudah sering melihatnya di game, menghadapi zombie sungguhan tetap membuatnya merinding. Demi bertahan hidup, ia harus berjuang. Untungnya,
Jumlah zombie di belakang tidak banyak. Saat kembali ke markas, mereka berdua kelelahan. Xiao Yu yang sedih masih memikirkan beras geng macan. Melihat itu, Wang Bin mengeluarkan banyak camilan. Untuk merayakan keberhasilan rencana, hari ini Xiao Yu boleh makan sepuasnya. Xiao Yu yang lapar seharian makan dengan lahap. Wang Bin terkejut melihat cara makannya yang liar. Dia pun membuka sebotol jus gandum dan mulai minum. Melihat itu, Xiao Yu tak bisa menahan diri ingin mencicipi. Namun, Wang Bin dengan wajah serius berkata, "Gadis kecil, tidak boleh minum ini." Tapi Xiao Yu, dengan marah, membalas sambil memegang dadanya, "Aku sudah tidak kecil lagi." Saat Wang Bin pergi ke kamar untuk berganti pakaian, mata Xiao Yu berbinar dan mengambil jus gandum itu. Dalam sekejap, dia menghabiskan semua stok Wang Bin. Wang Bin hanya bisa menghela napas. Dia hati-hati menggendong Xiao Yu kembali ke kamar. Melihat wajah dan tubuh Xiao Yu, pikiran jahat dalam dirinya mulai muncul. Dia segera menamparkan dirinya sendiri, kemudian lari keluar kamar untuk mengumpulkan karma baik. Setelah dia pergi, Xiao Yu yang pura-pura tak peduli, melihat pintu kamar tertutup dengan sedih. Dia mulai meragukan daya tariknya sendiri. Keesokan harinya, mereka berdua melupakan kejadian canggung malam itu. Mereka mengenakan perlengkapan penuh dan keluar untuk mencari masalah dengan 4 geng besar. Baru berjalan beberapa langkah, Xiao Yu tiba-tiba menghentikan Wang Bin. Aroma daging tercium. Sifat pecinta makanan Xiao Yu langsung terlihat. Tanpa menghiraukan larangan Wang Bin, dia berlari ke arah aroma itu. Mereka mengikuti aroma itu ke atap. Namun, mereka menemukan bahwa geng pasir telah mengepung tempat itu. Tiba-tiba, suara wanita dari dalam gedung terdengar. "Berhenti di situ. Jangan bergerak. Kalau maju lagi, aku akan menembak." Pemimpin berambut hijau itu dengan sombong berkata, "Hei, polisi Miao ada di rumah, ya? Berikan separuh makananmu, dan kami akan pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami yang bertindak kasar." Miao Ruyun tahu bahwa menyerah hanya akan membuat mereka semakin berani. Dia segera menembak dan mengenai salah satu kaki anak buah mereka. "Jangan banyak omong, kalau mau bertempur, ayo." Sekelompok penjahat nekat dari geng pasir mengamuk menyerbu ke depan. Penembak jitu juga menembakkan peluru ke arah jendela tanpa henti. Miao Ruyun dan gurunya, Lao Li, hanya memiliki 2 pistol. Mereka tidak bisa menampakkan diri karena tembakan bertubi-tubi. Geng pasir mengamuk hampir menerobos pintu gedung. Wang Bin memerintahkan Xiao Yue untuk membantu. Dengan 1 tembakan, penembak jitu musuh berhasil dilumpuhkan. Miao Ruyun akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas. Dengan serangan dari depan dan belakang, geng pasir mengamuk kocar-kacir. Lu Mao bergegas melarikan diri ke gedung sebelah. Ia berteriak, menyerah dan memohon Miao Ruyun untuk mengampuni mereka. Mereka berdua saling berpandangan, tetapi mereka tidak bisa membiarkan geng pasir mengamuk tahu bahwa mereka bukan sekutu. Miao Ruyun mendapat ide dan berteriak ke seberang. Karena geng pasir mengamuk sudah menyerah, kita ampuni nyawa mereka. Wang Bin mengerti. Baiklah, lepaskan mereka kali ini. Geng pasir mengamuk boleh pergi. Saat mereka keluar dari gedung, Wang Bin langsung menyuruh Xiao Yue menembak untuk mengejar mereka. Lu Mao segera menarik seorang anak buahnya untuk menjadi tameng, dan lolos dari tembakan Xiao Yue. Wang Bin menyuruhnya untuk tetap berjaga di sana. Sementara ia membawa makanan, untuk menemui Miao Ruyun dan membicarakan kerjasama. Ia mengangkat tangannya sebagai tanda niat baik. Miao Ruyun juga ingin tahu apa rencananya. Setelah mendapat izin, Wang Bin melanjutkan langkahnya. Begitu memasuki pintu, sebuah pistol perak tiba-tiba ditempelkan ke kepalanya. "Serahkan semua makanan yang kau bawa." Ternyata Miao Ruyun mencurigai Wang Bin sebagai mata-mata dari 4 geng besar. Tetapi makanan di tas Wang Bin membuat mata mereka berbinar. Lagi pula, mata-mata tidak akan membawa begitu banyak makanan. Dan Wang Bin juga mengatakan sebagai tanda niat baik, ia akan memberikan semua makanannya kepada mereka. Miao Ruyun merasa perkataannya masuk akal. Dan bantuannya sebelumnya menunjukkan bahwa ia bukan orang jahat. Melihat Miao Ruyun menurunkan pistolnya, Wang Bin langsung mengajak mereka untuk bekerja sama melawan 4 geng besar. Miao Ruyun menolak mentah-mentah. Karena selain dirinya, hanya ada sekelompok anak-anak dan Lao Li yang kakinya terluka. Mereka tidak mungkin bisa ikut ambil risiko. Wang Bin masih berusaha meyakinkan mereka. Ia mengatakan jika mereka setuju bekerja sama, ia akan menanggung semua kebutuhan makanan mereka. Melihat Wang Bin yang penuh percaya diri, Miao Ruyun bingung apakah harus setuju atau tidak. Saat itu, anak-anak angkat bicara. Hampir semua yang bertahan di akhir zaman ini memiliki dendam mendalam terhadap 4 geng besar. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan untuk balas dendam. Miao Ruyun terpaksa setuju untuk bergabung. Tetapi ia membuat perjanjian dengan Wang Bin, bahwa hanya dirinya yang akan benar-benar bekerja sama. Kecuali dalam keadaan darurat, anak-anak ini tidak boleh dilibatkan dalam bahaya. Mendapatkan rekan setim yang dapat diandalkan seperti Miao Ruyun, Wang Bin sangat gembira. Kemudian ia membawa rombongan itu kembali ke markas. Ia langsung mengeluarkan banyak makanan ringan untuk dibagikan kepada anak-anak. Sementara Xiao Yue membawa senjata rampasan dari geng pasir mengamuk. Miao Ruyun menyadari bahwa mereka hanya berdua. Ia tiba-tiba merasa tertipu. Baru saja ingin meminta bantuan pada guru. Ia mendapati Lao Liu sedang memegang sebotol jus gandum dan bersendawa dengan puas. Miao Ruyun merasa sedikit sayang.
Kalau benda ini dibawa keluar, setidaknya bisa ditukar dengan 3 butir peluru. Namun saat itu, Wang Bin dengan murah hati memberinya sekaleng. Miao Ruyun terkejut, dan memiliki pandangan baru tentang kekuatan Wang Bin. Barang berharga seperti itu diberikan begitu saja. Sungguh kaya raya. Setelah menenggaknya, ia berteriak. Perasaan yang sudah lama hilang ini sungguh luar biasa. Saat itu juga, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat dari luar. Sepertinya geng kepala harimau dan geng beruang raksasa sudah benar-benar bermusuhan. Tugas mereka selanjutnya adalah menyeret geng pasir mengamuk dan geng elang terbang ke dalam pertempuran. Ketiganya langsung bertindak, dan pergi ke sarang geng pasir mengamuk. Namun, penjagaan di sana sangat ketat, sulit untuk didekati. Setelah mengamati dari kejauhan, Wang Bin menemukan bahwa kebanyakan dari mereka menggunakan senjata tajam. Lebih baik habisi dulu semua yang membawa senjata api. Peluru kedua gadis itu tidak meleset, menghilangkan banyak anak buah yang bersenjata. Melihat tujuannya tercapai, Wang Bin segera menarik mereka untuk mundur. Melihat saudara-saudaranya yang baru saja minum dan makan bersama, menjadi mayat, bos geng pasir mengamuk, Jin Mao, sangat marah. Sekarang geng kepala harimau dan geng beruang raksasa sedang bertarung sengit. Satu-satunya yang bisa menyerang mereka hanyalah geng elang terbang. Tapi Jin Mao tidak gegabah, melainkan memerintahkan anak buahnya untuk memanggil semua orang kembali dan menunggu. Saat itu, bos geng elang terbang, Fei Ge, masih bermain mahjong. Ketika anak buahnya tiba-tiba melaporkan bahwa pos jaga mereka terbakar, ternyata Wang Bin dan kedua gadis itu menduga Jin Mao mungkin akan menahan diri. Jadi mereka sengaja membakar geng elang terbang. Dalam semalam, kota dipenuhi asap dan api. Wang Bin membawa Xiao Yue untuk mengintai musuh, dan menemukan keempat geng besar keluar semua. Jelas ingin bertarung sampai mati. Maka ketiganya bertindak lagi. Kali ini targetnya adalah gedung markas geng pasir mengamuk. Namun, gedung yang kehilangan penjagaannya, tiba-tiba dipenuhi banyak zombie. Wang Bin tidak ingin membawa mereka berpetualang, dan ragu-ragu untuk mundur. Namun, kedua gadis itu merasa ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Dan masing-masing mengeluarkan senjata mereka untuk menunjukkan sikap mereka. Setelah pertempuran sengit, ketiganya akhirnya sampai di brankas. Wang Bin tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya melihat tumpukan emas yang menggunung. Karena sistem yang ia dapatkan hanya bisa ditingkatkan dengan emas. Tidak hanya bisa membuka ruang sistem, tetapi juga bisa mendapatkan berbagai keterampilan melalui undian. Total 40 ton emas. Lebih dari setengahnya digunakan untuk upgrade. Meskipun ruang sistem telah dibuka, kekuatannya masih lemah. Sebagai seorang pria, ia tidak bisa terus dilindungi oleh dua gadis. Maka ia memutuskan untuk mengundi dan meningkatkan kekuatannya. Satu kali undian hanya menghabiskan 100 kati. Aku tidak peduli. Namun, melihat teknik super yang hampir ia dapatkan berubah menjadi poin atribut, Wang Bin baru tahu betapa buruk keberuntungannya. Setelah mengundi 200 kali dan hanya mendapatkan terima kasih, akhirnya ia mendapatkan buku keterampilan. Mendapatkan keterampilan keahlian menembak dan telapak fajra. Akhirnya aku bisa melindungi diriku sendiri di dunia kiamat ini. Tapi waktunya kembali ke dunia nyata hampir tiba. Sebelum pergi, dia berencana untuk membuat masalah bagi keempat geng itu. Jadi dia mengajak kedua gadis itu untuk meninggalkan tempat berbahaya ini. Miao Ruyun menyarankan untuk tidak pergi dengan tangan kosong. Mereka harus membakar tempat ini sebelum pergi. Namun, Wang Bin menolak ide itu. Dia memutuskan untuk membantu geng elang terbang, yang paling lemah. Saat ini, geng pasir mengamuk telah mencapai markas geng elang terbang. Mereka tidak hanya membawa peralatan pengepungan, tetapi juga mengeluarkan senapan mesin berat. Mereka menembaki gedung itu. Geng elang terbang hampir kalah. Menyerah hanyalah masalah waktu. Tiba-tiba, sebuah roket ditembakkan dari atap gedung yang jauh. Ledakan itu membuat geng pasir mengamuk berantakan. Si rambut pirang ketakutan setengah mati. Musuh bahkan punya peluncur roket. Percuma saja bertarung. Wang Bin puas melihat mereka melarikan diri dengan panik. Sepertinya setelah pertempuran ini, keempat geng itu tidak akan mengganggu Xiao Yu dan yang lainnya untuk sementara waktu. Di pesta perayaan, Wang Bin mengumumkan bahwa dia mungkin akan pergi selama 7 hari. Saat dia kembali, dia akan membawa lebih banyak makanan. Mata anak-anak berbinar mendengarnya. Mereka membayangkan kehidupan bahagia di masa depan. Tak lama kemudian, Wang Bin kembali ke dunia nyata. Karena setiap hari di dunia kiamat penuh dengan ketakutan, Wang Bin, yang kini bermandikan sinar matahari, merasa seperti hujan di musim kemarau. Dia segera mengajak kedua sahabatnya keluar untuk makan. Hidup di dunia nyata sungguh bahagia. Kedua temannya melihat Wang Bin makan dengan lahap, dan bertanya-tanya apakah dia kehilangan akal sehatnya setelah putus cinta. Setelah kenyang, Wang Bin langsung ke intinya. Dia kembali untuk mencapai puncak kehidupan di dunia nyata. Jadi dia mengajak teman-temannya untuk membuka toko perhiasan. Dia dengan murah hati menginvestasikan 20 juta dan 4 ton emas. Kedua temannya mengira dia berbohong. Tetapi ketika mereka melihat villa mewah dan meja penuh emas, mereka langsung menjilatnya. Mereka berebut untuk melahirkan anaknya. Tiba-tiba, Wang Bin menerima telepon dari mantan pacarnya, yang mengajaknya bertemu untuk mengakhiri hubungan mereka. Wang Bin ingin berpisah secara baik-baik, jadi dia pergi sendirian ke tempat pertemuan. Tanpa diduga, sekelompok pria kekar tiba-tiba muncul dan mengepungnya.
Pria berkacamata hitam yang memimpin adalah Dongge dari geng Harimau Hitam. Dia memerintahkan Wang Bin untuk berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Li. Jika tidak, dia akan mematahkan kakinya. Wang Bin mengatakan tempat itu terlalu sempit. Lalu dia membawa mereka ke hutan kecil. Tapi Dongge tiba-tiba berubah pikiran. Dia ingin menghajarnya sebelum membawanya ke Tuan Muda Li. Sekelompok anak buahnya menyerbu dengan senjata. Wang Bin hanya tersenyum sinis. Telapak Fajra yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia akan menguji kekuatannya yang telah ditingkatkan pada mereka. Dia melancarkan satu pukulan penuh kekuatan. Dada si rambut kuning penyok. Dia langsung terlempar 100 meter. Namun, musuh lebih banyak dan tidak bermain sportif. Mereka menyerangnya dari belakang dan melukai punggungnya sepanjang 5 meter. Dongge melihat anak buahnya belum berhasil menangkapnya. Jadi dia memutuskan untuk turun tangan sendiri. Rahangnya jatuh melihat Wang Bin menangkap pisau dengan tangan kosong. Kau pikir aku kucing sakit kalau aku tak menunjukkan taringku? Lalu dia melancarkan tendangan ayam terbang. Telur pecah. Ditambah dengan pukulan telapak Jinggang, melemparkan Dongge hingga terpental. Ayo, lanjutkan kalau berani. Begitu kata-katanya terucap, bala bantuan geng macan hitam tiba. Dongge memegangi dadanya yang terluka, dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Hajar sampai mati atau cacat. Tak masalah, aku yang tanggung jawab. Wang Bin mengerutkan kening. Kekuatannya saat ini belum cukup untuk menghadapi begitu banyak orang. Jadi dia mengeluarkan pistol dan menembak ke udara. Peluru cepat di luar 7 langkah. Di dalam 7 langkah. Peluru cepat dan akurat. Siapa yang tak takut mati? Silakan coba. Anak buah geng macan hitam terdiam mendengar suara tembakan. Melihat itu, Dongge merinding. Tapi dia masih berlagak berani dan berkata, dengan jumlah kami, apa kau pikir kami takut padamu? Namun, sebelum dia selesai bicara, terdengar suara tembakan. Peluru menembus paha Dongge. Wang Bin meniup ujung pistolnya. Berani bergerak lagi. Selanjutnya kepalamu yang meledak. Para preman kecil itu tak menyangka dia benar-benar berani menembak. Mereka segera mengangkat tangan tanda menyerah. Sudah tahu takut, kenapa belum pergi? Melihat geng macan hitam melarikan diri, Wang Bin juga merasa takut. Sepertinya sebelum memiliki kekuatan absolut, dia tak bisa berlama-lama di tempat penuh masalah ini. Setelah kembali, dia segera membeli banyak persediaan, dan memanggil sistem untuk mengaktifkan lingkaran teleportasi. Saat ini di dunia akhir zaman, semua orang duduk bersama, menantikan kembalinya Wang Bin. Li Tua menyarankan semua orang untuk tidak terlalu berharap, jika Wang Bin sekarang cukup aman. Meskipun dia tidak kembali, mereka harus mendoakannya. Miao Ruyun juga tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi dia mengerti Wang Bin tidak berkewajiban untuk merawat mereka. Xiao Yue, sebagai orang yang berpengalaman, menasihati semua orang untuk tenang. Dia yakin kakak Wang pasti tidak akan ingkar janji. Lagi pula terakhir kali Wang Bin juga muncul tiba-tiba saat dia putus asa. Saat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Wang Bin kembali dengan membawa banyak persediaan. Kerinduan Xiao Yue meluap seperti air pasang, dan langsung menerjang ke pelukannya. Kali ini, Wang Bin tidak hanya membawa buah-buahan segar untuk anak-anak, tetapi juga Coca-Cola dingin yang didambakan Miao Ruyun. Kedua wanita cantik itu tak sabar membuka tutup botolnya. Kebahagiaan sederhana ini membuat mereka melompat kegirangan. Wang Bin terpaku melihatnya. Dia mencatatnya dalam hati. Di masa depan, dia harus membawa lebih banyak minuman bersoda. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundaknya. Saat menoleh, dia melihat senyum lebar Li Tua. Nak, kau bawa rokok yang kuminta? Wang Bin segera menyodorkannya dengan kedua tangan. Li Tua sangat terharu sampai meneteskan air mata. Bisa mencium aroma yang sudah lama hilang ini di akhir zaman. Sekarang mati pun tak ada penyesalan. Lalu Wang Bin mengeluarkan sebungkus bumbu hotpot, dan menyuruh semua orang untuk segera bersiap. Malam ini dia akan mentraktir mereka makan besar. Mata kedua wanita itu langsung berbinar. Mereka segera menyalakan kompor dan merebus air, lalu memasukkan bumbu dan minyak ke dalamnya. Xiao Yu membawakan daging dan sayuran yang sudah dicuci. Wang Bin memasukkan semuanya ke dalam panci dengan sekali gerakan. Aroma harum langsung memenuhi seluruh ruangan. Seharusnya mereka senang bisa menikmati makanan lezat seperti ini di tengah kiamat. Tapi anak-anak malah menangis. Bahkan Paman Li pun meneteskan air mata. Wang Bin tiba-tiba merasa bingung. Dia tidak tahu betapa dahsyatnya kiamat ini bagi para penyintas. Dulu mereka dikelilingi oleh keluarga, dan bisa menikmati hidup di bawah sinar matahari. Tapi bencana menghancurkan segalanya. Mereka semua telah melalui banyak kesulitan untuk sampai di sini. Wang Bin tersenyum tipis dan menghibur mereka. Masa lalu tidak bisa dikembalikan. Tapi sekarang kita harus bertahan hidup. Dengan usaha kita sendiri, kita akan menciptakan rumah baru di dunia pasca apokaliptik ini.